Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software dengan saya Dinda. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, seperti biasa nih dalam podcast kali ini kita mau bacain pertanyaan teman-teman yang pengen ditanyain di YouTube, di Instagram, atau pertanyaan-pertanyaan dari marketplace dari Trigonal Software. Boleh banget nih teman-teman kalau punya pertanyaan atau kegelisahan, kegalauan. Nah, bagi yang mau pakai atau bagi yang sudah pakai dan atau yang pernah pakai tapi pengen pakai lagi, boleh banget loh ditanyain ke kita. Oke, nanti boleh ya ditulis di kolom komentar, silahkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ngobrol aja yuk sama Mas Unggul. Siang Mas Unggul, apa kabar? Selamat siang, ya. Oke, Mas, saya mau langsung tanya ya karena ada banyak pertanyaan dan banyak kegalauan dari Oke. teman-teman. Oke, pertanyaan pertama dari Aprianto Alfi. Kak, komputer yang mendukung iPOS 5 itu gimana? Terus iPOS 5 yang biasa dipakai bisa nggak buat usahanya minimarket? Oke, kalau untuk komputer ya itu sebenarnya sudah sering kita bahas ya di video-video sebelumnya. Ya nggak apa-apa kita ulas lagi. Kalau untuk spek komputernya biasanya itu untuk di prosesor minimal pakai Intel Core i3, RAM-nya 4 GB. Terus untuk penyimpanannya bebas berapa aja, 120 GB, 250 GB itu bisa semua. Yang penting utamakan pakai SSD karena kalau di zaman sekarang tuh pakai hard disk kayaknya berat gitu buat jalannya gitu. Kalau untuk iPOS 5 buat minimarket itu cocok banget. Memang iPOS 5 itu tujuan apa namanya ya? Apa sih namanya? Banyak banget dipakai sama teman-teman kita, partner-partner kita buat usaha minimarket. Iya, memang lebih arahnya tuh lebih buat minimarket sih, lebih cocok. Karena memang fitur-fiturnya sudah mendukung kayak ada penjualan kasir, terus bisa connect ke timbangan digital, terus fitur akuntansinya juga udah lengkap gitu. Iya, oke. Nah, Kak Aprianto Alfi mau saya terangin lagi nih, berarti iPOS 5 itu bisa banget nih buat kebutuhan kakak untuk minimarket dan memang beberapa klien kita dan rata-rata sih kliennya semua pakai iPOS 5 dan semuanya aman-aman aja. Nanti kalau pemesanan boleh langsung ke WhatsApp sales ya. Oke, pertanyaan nomor 2 dari Palahlar. Jika ingin mengaktifkan auto backup, apa ada minimal size hard disk atau flash disk yang dibutuhkan? Oke, kalau auto backup sendiri sebenarnya itu nggak ada minimal berapa giga ya. Cuman balik lagi kapasitasnya itu akan menentukan berapa banyak yang bisa kita simpan gitu. Otomatis semakin besar kapasitas yang kita punya, semakin banyak yang bisa kita simpan. Tapi kalau misalkan ternyata cuma punya flash disk 8 GB katakanlah, itu juga bisa dipakai. Cuman memang dapatnya nggak banyak gitu. Paling hanya beberapa file saja gitu. Dan itu juga tergantung dari ukuran database-nya. Kalau database yang udah banyak transaksi itu juga akan semakin besar juga size-nya gitu. Jadi untuk ukuran gak ada minimal, yang pasti semakin besar akan bisa menampung data semakin banyak gitu. Oke, Mas Unggul tadi saya udah dapat sedikit clue nih, berarti 8 GB itu minimal banget ya? Ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau backup data boleh banget dan memang kita sarankan nih, kita kasih plan B gitu kan. Nah, minimal banget berarti kira-kira 8 GB ya, tapi jangan langsung di 8 GB, boleh di upsize lagi biar teman-teman dapat filenya maksimal, dapat backup filenya maksimal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bayi Haki Al-Fakir. Apakah ada maksimal limit karakter nama pelanggan nih untuk di iPOS-nya? Oke, untuk limit karakter nama pelanggan itu sebenarnya nggak ada batasan ya. Cuman ya kita sarankan sih untuk nama pelanggan nggak perlu panjang-panjang, ya secukupnya aja karena itu nanti akan tampil di invoice atau di struk penjualan. Nah kalau terlalu panjang juga kan nanti akan memakan space di invoice itu sendiri gitu. Jadi ya dari program tidak ada batasan, cuman memang harusnya ya sewajarnya aja gitu panjangnya. Oke siap. Nah mau saya rangkum dulu, jadi boleh mau sepanjang Indonesia Raya nama pelanggannya boleh, cuma nanti di fakturnya agak repot, jadi sebaiknya namanya seperlunya aja. Nanti ada kolom-kolomnya juga untuk nama usaha. Mungkin maksud si kakak ini mungkin nama pelanggannya itu nama perusahaan. Kadang kan nama perusahaan juga panjang kan. Nah sebaiknya nanti di kolom iPOS tuh ada juga nama usaha. Jadi akan space-nya akan mengikuti. Jadi nanti kalau nama perusahaan ditulis di nama usaha. Gitu Kak. Oke, kita lanjut dari Toko Cika. iPOS 4 kami datanya hilang dan bagaimana untuk cara memulihkannya? Apakah bisa dibantu sama tim support Trigonal Software?
Oke, kalau data hilang itu sih sebenarnya kita tidak apa istilahnya ya, kita tidak bisa membantu secara langsung ya. Karena itu data ada di komputer masing-masing klien. Nah, kalau misalkan dia punya data backupnya, kita mungkin bisa bantu untuk melakukan restore. Tapi kalau misalkan dari klien tidak punya data backupnya, otomatis ya kita nggak bisa bantu gitu. Karena namanya file kalau sudah terhapus itu nggak bisa kembali lagi gitu. Oke, boleh saya rangkum lagi. Nah, kakak-kakak atau teman-teman semuanya penting banget untuk punya backup data. Tadi kan sudah ada di pertanyaan sebelumnya nih. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini meminimalisir terjadi data hilang. Karena kalau data hilang memang pasti akan cukup menjadi satu permasalahan ya. Betul sekali. Ya Mas Unggul, dia jangan lupa Iya. backup data. Oke, kita lanjut ke Dean Store. Setting 2 printer sekaligus bisa Pak di iPos mini printer sama printer Epson. Gimana Mas? 2 printer sekaligus, oke. Bisa sih sebenarnya bisa. Mungkin itu yang dimaksud mini printer sama printer besar kali ya. Karena Ya. kan Epson juga ada yang mini printer Ya, juga. oke. Mungkin yang dimaksud printer LX atau printer lainnya gitu. Bisa sih itu, bisa banget untuk program iPos menggunakan 2 printer yang berbeda bisa. Oke. Mm-mm. Saya rangkum lagi. Nah, kakak jangan khawatir mau pakai 2 printer. Nah, karena biasanya itu adalah customer itu suka pakai printer nih, printer stroke sama printer invoice. Nah, Iya. kedua printer tersebut berbeda sekali, tapi memang cukup menunjang dan diperlukan. Jadi sangat bisa di-share atau bisa banget di-setting di iPos. Siap. Sudah. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan dari Pak Rastawan. Apakah bisa bikin program toko custom sesuai kebutuhan customer? Gimana? Oh ya. Oke, untuk di Trigonal sendiri, Trigonal itu kita informasikan bahwa Trigonal itu adalah distributor ya, distributor. Jadi kita tidak melayani custom ataupun pembuatan program sesuai request gitu. Dan kalaupun ada yang mau custom, itu juga dari pihak developer kita yang menjadi vendor dari Trigonal itu dia juga tidak melayani custom gitu. Jadi intinya untuk program di kita tidak bisa di custom dan tidak bisa di request gitu. Tapi kalau misalkan untuk misalkan ada usulan, Mas saya pengen ada fitur ini, itu bisa kita bantu ajukan ke developer. Nanti untuk keputusan nanti di update atau tidaknya nanti pihak developer yang memutuskan. Gitu. Siap, mantap. Nah, jadi boleh teman-teman yang mau pakai iPos atau yang sudah pakai iPos atau yang sudah lama pakai dan terus nggak pakai, terus pengen pakai lagi, program iPos tidak customize. Memang program yang kita jual itu ya program asli, original 100% dan semuanya kosong, jadi nggak ada database gitu. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan dari Pak Taufik Nugroho. Kak, mau tanya, kalau saldo awal di iPos 4 hilang, bagaimana ya cara mengembalikannya? Soalnya tidak tahu sudah di backup atau belum. Oke, saldo awal ini ada beberapa ya. Jadi ada saldo awal item, ada saldo awal hutang piutang, ada juga saldo awal kas atau bank. Nah ini yang mana dulu nih yang hilang? Ya kalau misalkan ternyata katakanlah saldo awal itemnya ini hilang nih data stoknya, itu otomatis dia harus input ulang itu data itu karena di sistem tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang atau sudah terhapus gitu. Kecuali mungkin dia sudah ada backupan dari data sebelumnya yang memang ada data tersebut. Tapi kalau nggak ada backup, ya otomatis input ulang itu untuk saldo awal itu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa nih, kita udah ingetin lagi input data, backup data. Nah, biar kejadian kayak gini nggak terulang. Itu tadi sudah jelas penjelasannya ya Mas ya. Iya, kalau belum jelas betul. boleh ditanya di kolom komen, silahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Aris. Di iPos 5 Pro apakah bisa merubah nama-nama toko dan alamat lebih dari 3 kali? Ya, untuk merubah nama toko, nama perusahaan itu tidak ada batasannya ya, mau berapa kali pun kalian bebas mengubahnya. Jadi di kita tuh untuk nama perusahaan bebas, tidak ada batasan, mau diganti berapa kali juga nggak masalah gitu. Oke, mantap. Nah, teman-teman boleh saya ulang lagi tadi, pokoknya kalau teman-teman punya customer yang berganti-ganti nama toko, boleh silahkan diubahnya, tidak ada batasan limit. Bisa aja sih gitu, cuman mungkin agak ribet nanti carinya ya Iya, gitu. betul. Itu sih. Nah, jadi bisa banget ya, silahkan lanjut.
Oke, ke pertanyaan Pak Usep. Kalau punya toko 2 harus beli 2 lisensi. Nah, atau satu lisensi ini bisa untuk beberapa toko. Oke, silakan Oke, Mas. nah itu apa dulu program Ya. yang dipakai apa dulu? Apa iPOS 4 apa iPOS 5? Kalau di iPOS 4 itu satu lisensi bisa 3 kali aktivasi. Nah, 3 kali aktivasinya itu kalau di iPOS 4 itu bisa untuk komputer yang berbeda. Jadi kalau misalkan dia punya 2 perusahaan, bisa saja dia beli satu lisensi dipakai untuk 2 perusahaan. Berarti 2 komputer yang berbeda. Nah, tapi beda dengan iPOS 5. Kalau di iPOS 5 itu satu lisensi hanya untuk satu komputer server. Jadi kalau dia punya 2 perusahaan atau punya 2 komputer server yang berbeda, itu harus beli lisensi baru gitu. Jadi nggak bisa pakai lisensi yang pertama gitu. Oke. Ya saya tambahin soalnya kalau nanti diupdate di 2 lisensi yang sama nanti akan bermasalah kalau iPOS 5 ya. Iya, Dan betul. banyak terjadi. Nah, Mm-mm. oke, teman-teman boleh diputuskan dulu pengen pakai iPOS 4 atau iPOS 5. Terserah, itu semua sesuai kebutuhan bagaimana. Nah, kalau pengen tahu perbedaannya, pengen kepo-kepo, boleh banget nanti kita share link untuk ini ya, WhatsApp customer service kita. Nanti boleh kepo-kepo di jam kerja kita. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Kak, gimana kalau mau beli software lewat marketplace tanpa kirim CD? Bisa? Oh ya, pasti bisa banget. Itu kalau misalkan kalian mau beli lewat marketplace, kemudian tanpa kirim CD, bisa infoin aja nanti alamat emailnya ketika order, nanti bagian admin akan mengirimkan soft filenya via email ke email kalian. Oke, siap, Iya. mantap. Tadi jelas banget ya teman-teman kalau mau beli software nggak ada CD-nya. Selama bukan dongle, bisa. Semuanya bisa. Nanti gampang banget tinggal kirim CD, tinggal kirim email aja. Jadi nanti isi email dan isi CD itu sama. Jadi nggak usah khawatir gitu. Dan mempercepat waktu juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Unggul untuk waktunya. Iya, Sudah habis sama-sama. pertanyaannya. Oke, teman-teman Oke. terima kasih ya untuk video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau yang pengen ditanyain atau pengen kepo-kepo, boleh banget loh tentang program iPOS. Bagi yang sudah beli, yang mau beli atau udah menggunakan lama masih ada kegalauan dan kegelisahan, boleh. Oke, boleh ya, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru di channel Trigonal Software. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya dan Mas Unggul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.